Hari ini 2 Juni 2025. Ucapkan dulu selamat Hari Lahir Pancasila kepada teman-teman sekalian. Kita kembali ngomongin soal Lexa USD. Ini adalah zona yang sebenarnya sudah saya sampaikan berulang kali kepada teman-teman sekalian, bahwa ada zona penting. Pertama, dia butuh break dulu di atas sini. Gunanya buat apa? Gunanya untuk melanjutkan sideways besarnya. Dan seandainya dia berhasil break, maka di atas 3360-an, maka potensial selanjutnya ke 3400. Itu satu. Yang kedua, dia nggak berhasil breakout. Artinya dia membentuk yang namanya lower high. So di sini low, high, lower low, lower high. Next stopnya bikin lower low. Itu adalah informasi kedua yang teman-teman ketahui. Informasi ketiga adalah 3288, 3280. Ini adalah base atau titik equilibrium, di mana selalu menjadi pertengahan di antara semua ini. Artinya apa? Kalau dia nggak berhasil breakout di atas itu, maka dia geraknya di bawahnya. Jadi range-nya adalah 3280 sampai 3200. Namun jika dia berhasil break di atas itu, maka range-nya adalah 3300, 3400. Ketika di sini break, lanjut di atas. Ini berusaha ngetes ke bawah, nggak drop. Ketika berhasil drop, dia di bawah, lanjut break lagi ke atas, lanjut lagi ke atas, drop lagi ke bawah. Di sini ketahan, akhirnya break sekali, lanjut ngobrolin di bawah, break lagi di atasnya lagi. Dan sekarang gamang, kita nggak tahu dia lanjutin ke atas atau lanjutin ke bawah. Inilah yang saya sebut sebagai momen compression. Wajar ini terjadi. Kenapa? Satu, teman-teman sudah ngeliat data PCE Price Index-nya kemarin, teman-teman sudah ngeliat data-data di akhir bulan Mei. Kedua, kita persiapan untuk data ini. NFP, Unemployment Rate, malam ini akan ada ISM Manufacturing PMI, nanti di 4 Juni ada ISM Services PMI, lalu ada Job Opening. Jadi wajar kalau dia ada compression, melambat. Ya, apakah dia akan hajar atas untuk bullish terus? We never know. Apakah dia akan drop ke bawah untuk makan lower low-nya di 3100? We also never know. Tapi yang penting apa? Yang penting kalian sudah paham di sini pergerakannya lagi compression dan kita tinggal tunggu momentum yang masuk. Now, kita pindah ke Oanda. Oanda kita ngomonginnya di H4. H4 kita ngomonginnya di naked chart. Within this naked chart, teman-teman bisa memperhatikan up, drop, up, drop, up, drop, up. Bolak-balik saja di sini. Meninggalkan gap kalau kita ngomongin di Oanda. Supposedly will be the same kalau misalnya kalian melihat di beberapa LP lainnya. Ya, kalau misalnya kalian lihat di beberapa liquidity provider lainnya, supposedly dia juga meninggalkan gap. Apakah gap itu akan ditutup? We never know, teman-teman. It doesn't give much information. Namun jika dia bergerak ke bawah, possible menutup zona tersebut. Di sini teman-teman perhatikan masih dalam pembentukan sideways-nya. Bahkan kalau kita hitung dari Selasa kemarin aja, pergerakannya pun masih di sini-sini saja. Jadi dia naik, drop, naik, retest area sebelumnya di sini, drop kembali, baru berulang. Ya, jadi ini sebagai level atau zona yang bisa kita perhatikan berulang-ulang. Balik ke H1, tempat kita akan melaksanakan trading yang ingin kita jalankan. Ini saya akan hapus beberapanya dulu, biar kalian tidak begitu pusing melihatnya. Nah, ini saya hapus, saya mundurin aja yang sudah terjadi sebelumnya ini. Nah, saya akan mulai memperhatikan dari zona yang sudah terbentuk saat ini. Pertama, kita ngomongin gap dan base sebelum terbentuknya. Ini waktu penutupan Jumat kemarin, dia squeezing lumayan lama, ketahan dan meninggalkan ketika dia membentuk gap up di sini ya. Ini usah kita ngeliatin gap up-nya, really significant. Dan kalau usah kita marking the prices, ini ada di 329.9 atau kita bulatin jadi 3300 juga, it's actually fine. Ya, 3300. Ini sampai ke 3295, 3296 lah. Karena di sini closingan di 3289. Opening di hari ini dia langsung di 3303. Ya, jadi ada gap yang ditinggal. Apakah akan ditutup? Supposedly yes. Menurut saya supposedly akan ada penutupan yang terjadi di gap ini. Tapi tinggal kita tunggu aja momentumnya bagaimana. Sekarang kita ngomongin zona-zona yang sudah terbentuk. Ini kan dia bergerak naik, tahan, squeezing lama banget di sini. Baru di sini hajar atas, hajar bawah, drop. Kita ganti jadi garis agar kita bisa ngelihat beberapa level penting-pentingnya dulu. Ini satu di bawah, satu di atas ini, satu di paling atas ini. Ini sama semua, ini sama seperti yang di sebelumnya, ketahan. Jadi ini bisa jadi patokan yang paling kuat untuk area sell-nya. Coba kita patok dulu. Now kita ngelihat ada yang di bawah sini. Nah, secara garis sudah kita gambarkan. Sekarang kita balikin. Now saya akan kasih pembentukannya seperti ini. Ini saya ganti warnanya jadi biru karena pasti ini adalah zona buy high risk yang santai. Jadi 3279, sorry ini 3276, 3278,
yang pertama, dan ini adalah 3289, 3291. Zona yang keduanya. Ini saya kecilin lagi. Dan nanti gapnya nih ya, gap nanti kita ngeliat dalam time frame yang lebih rendah aja. Untuk area atasnya, teman-teman bisa perhatikan sebenarnya kalau dari area atas ini kalian bisa ngeliat ya bahwa pembentukannya itu sebenarnya berhasil untuk break lebih tinggi sebenarnya. Ya, kalau misalnya kalian perhatikan, dia berusaha untuk break area yang lebih tinggi tapi terus-terusan close di bawah dari 3312 tadi. Ini kalau misalkan lihat 3313 lah ya. Kalau misalnya kita bisa buletin jadi 3313 sampai ke 3311. Nah, jadi ini 3311, 3313. Zona yang berusaha untuk dia break tapi tidak berhasil di breakout dari tadi. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin basically dari penurunan, apakah ini ada terjadi penurunan? Sebenarnya nggak tahu juga teman-teman. Karena dari atasnya dia bentuk lower high tapi bawahnya dia bentuk yang namanya higher low. Jadi akan ada squeezing really hard nanti di sekitaran sini. Sehingga kita tinggal nunggu apakah dia akan break lanjut bullish ke atas atau dia akan drop semakin dalam ke bawah ketika dia lepas dari zona squeezingnya ini. Nah di sini kita akan patok area yang lebih atasnya lagi, which is yang tadi kita bilang dia patokannya dua-duanya sama. Nah ini 3324, 3322. Di sini saya pasin dulu. Oke. Nah, ini adalah patokan yang lebih atasnya lagi ya, yang tadi teman-teman sudah perhatikan. 3322, 3324. Sudah, maka kebentuklah zona yang saat ini telah ada. Kalau misalnya tadi saya bilang, ingat teman-teman, dia bentuk yang namanya higher low, which is bullishnya atau buyernya kuat. Tapi di sini dia ketahan, dia tidak membentuk yang namanya higher high. Dia tidak break lebih atas. Jadi nggak bisa kita nariknya seperti ini. Nah, kayak gini nggak bisa, karena dia nggak break lebih atas. Ya. Dan di sini adalah equal high. Ini satu equal high, ini satu equal high. Seandainya dia nge-retest sekali lagi, maka ini akan retest equal high-nya dia sekali lagi. If not break, maka dia akan drop kembali. Ya, jadi ini adalah gambaran sederhananya dari XAUUSD di H1. Maka saya akan bisa jelaskan buy high risk pertama saya 3291, 3289 selama 3291 tidak di breakout di H1, 3278, 3276 selama 3278 tidak di breakout di H1. Sell pertama saya di 3311, 3313 selama 3311 tidak di breakout di H1 dan 3322, 3324 selama 3322 tidak di breakout di H1. Itu seluruhnya untuk buy high risk. Ada nggak yang medium risk? Nanti sebenarnya tunggu dia nge-retest this level. Now kita ngomongin di dalam lower time frame, siapa tahu ya kan, siapa tahu kita bisa ketemu zona-zona yang menarik untuk kita perhatikan entry-annya. Pertama di sini di M15 sih sebenarnya nggak ada ya. Dia squeezingnya sama-sama di sini, paling nanti waktu dia nutup gapnya aja itu ada zona yang menarik. Di sini juga sama teman-teman, there's nothing much here. Ya bergerak, retest berkali-kali, drop, lalu dia ingin bergerak apakah akan makan habis di bawahnya. Supposedly sih yes, ini zona terakhir buy-nya. Ya kalau misalnya dia bisa habisin di sini pembentukannya, maka dia akan drop karena ini di retest 1 langsung bullish, retest 1 langsung bullish, retest 1 langsung bullish. So this level menurut saya adalah area yang menarik, bisa dijadikan level buy dan bisa dijadikan sell continuation. Ini saya ganti merah ya, cuman 10 pips aja zonanya teman-teman. Ini 3303, 3302 hanya zonanya 10 pips, nggak banyak, nggak tinggi-tinggi. Kenapa zonanya sebatas 10 pips aja? Jawabannya sederhana teman-teman, karena kalau dia nge-retest dan dia berhasil break lebih bawah daripada zona ini, dan ini kan kalian lihat ya, sebenarnya pembentukannya ada tail panjangnya, tapi kalau dia berhasil break di bawah sini, potensial dia atau possibility terbesarnya adalah nutup gap yang ada di 3290-an. Jadi untuk sekarang menurut saya ini 3303, 3302 anggaplah kita jadikan 3301 lah. Saya paskan aja. Ini akan menjadi zona buy scalping as long as this within lower time frame zone still hold ya. Kalau nggak kuat maka dia bisa di breakout ke bawah. Nanti kalau misalnya di atas ke atas lagi ini jadi sell scalping. Kalau misalnya kita ngomongin scalping, seperti biasa saya selalu ingatkan kepada teman-teman, scalping itu kalian manfaatkan di lower time frame zone only. Karena ingat kita tadi dapat zona ini di M5, M15, dikasih 5-10 pips profitnya cukup, dikasih hitungan 30 pips lebih, contoh misalnya tiba-tiba kalian buy lalu dia bullish momentumnya really strong, hitung sebagai bonusan. Dan pastikan selalu fokus untuk mengonfirmasinya di dalam lower time frame. Kalau begitu menurut saya cukup untuk XAUUSD, pembentukannya sudah jelas saat ini, masih squeezing, tadi teman-teman tahu
maka pergerakannya masih sideways, kita nggak bisa ngikutin momentum apapun. Dia bergerak ke bawah, dia akan ke bawah, tapi ketahan di beberapa level. Dia bergerak ke atas, butuh juga untuk break beberapa supply zone. Menurut saya, that's actually enough. Bagi teman-teman Growcow, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, teman-teman nanti bisa tonton ulang lagi videonya, karena saya akan re-upload mapping XAUUSD ini secara khusus di video saya. So, jadikan mapping ini sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Sampai berjumpa nanti.